Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa untuk boleh bersama-sama merenungkan dan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang malam, karena kami boleh menikmati dalam istirahat kami, dan terima kasih untuk hari yang baru yang Kau beri pada kami. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami ingin datang ke hadapan Tuhan. Kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu lah yang boleh menuntun hidup kami, menguatkan kami yang lemah, memberikan penghiburan kami yang susah. Sehingga ketika kami menjalani hidup yang banyak tantangan ini, kami boleh dikuatkan dan ditopang oleh firman Tuhan. Tapi di balik kerinduan kami menyadari betapa lemah dan rapuhnya kami, dan betapa terbatasnya kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk boleh mengerti firman yang kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Dan bagi hamba-Mu kami mohon berkat-Mu, kiranya Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, layakkan dia untuk boleh membaca dan menyampaikan kebenaran firman seturut dengan kehendak dan isi hati Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kan saya bacakan demikian sabda Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketakutan adalah salah satu senjata terbesar di dalam peperangan untuk menumpaskan pihak musuh. Jangankan melawan musuh, para tentara yang dikuasai rasa takut tidak akan dapat maju ke medan peperangan. Dan rahasia inilah yang Goliat dan tentara Filistin gunakan ketika mereka berperang melawan tentara Israel. Dengan penampilan yang bagaikan raksasa, yang menakutkan, kemudian dengan senjata yang menakutkan, dengan perlengkapan seperti seorang pendekar, dengan suara yang nyaring dan menakutkan, Goliat menaburkan rasa ketakutan dan cemas dalam hati tentara Israel. Panglima Israel yang terkuat pun sekalipun tidak berani menghadapinya. Sampai akhirnya Daud datang. Saat itu Daud hanyalah penggembala kambing domba dan sedikit pun tidak memiliki pengalaman di dalam peperangan. Namun keyakinannya kepada Tuhan membuat Daud siap menghadapi musuh pada saat itu juga. Kesiapan inilah yang mendorong Daud untuk maju dengan penuh keberanian dan berhasil untuk mengubah suatu keadaan. Hari-hari ini pun iblis menabur roh ketakutan di tengah anak-anak Tuhan. Dengan kebohongannya, dia membuat segala persoalan yang kita hadapi itu tampak semakin besar dan semakin sukar bagi kita. Tanpa kita sadari, iblis telah menanamkan satu pikiran bahwa kita tidak dapat mengatasi kesulitan, baik itu dalam masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pelajaran, masalah pekerjaan, sakit penyakit, bahkan pelayanan kita. Seringkali kita membiarkan ketidakberdayaan melumpuhkan kita dalam ketakutan, seolah tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Kita sepertinya sedang menantikan kehancuran menghampiri hidup kita. Dan akhirnya kita kalah, bahkan sebelum berjuang. Sementara sikap pasrah seperti jalan termudah bagi kita. Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk bangkit. Berhentilah mengimani kebohongan musuh. Imanilah rencana Tuhan yang akan membawa kita dari kemuliaan
sampai ke kemuliaan. Apapun bentuk ketakutan yang sedang mendatangi hidup kita, pandanglah Yesus dengan mata iman. Dia telah berjanji untuk tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya sendirian. Dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan yang luar biasa, Tuhan akan mengiringi kita berjalan, melampaui segala ketidakmampuan kita. Oleh karena itu, takluklah ketakutan bersama Tuhan. Masalah yang kita hadapi akan diubahkan oleh Tuhan menjadi kekuatan dan berkat yang meneguhkan hati kita, sehingga kita mampu menghadapi permasalahan yang sedang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bahkan Dialah yang memegang tangan kita untuk boleh kita melewati bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan, menyadarkan, dan menguatkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami menghadapi berbagai macam masalah, ketakutan, dan penderitaan yang kami rasakan semakin hari semakin besar, dan kami merasakan semakin tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini, kami disadarkan, dikuatkan kembali, dihiburkan. Kami akan berjalan bersama Tuhan, dan kami berani menghadapi masalah yang sedang kami hadapi bersama dengan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Tanamkan firman itu Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi kuat di dalam Tuhan saja. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.